kenikmatan-kenikmatan lainnya. Salawat serta salam tercurah dari Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat dan kita semua kelak demi akhir akan mendapatkan syafaat mansur dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini dalam rangka silaturahim, bukan bicara politik, bukan bicara promosi, bukan ngejelek-jelekin agama, tapi di sini kayak saya kurang lebih 10 menit ingin berbagi pengalaman kepada saudara-saudara. Terakhirnya juga saya minta didoakan agar saya dikuatkan dalam iman dan Islam saya. Amin. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Johannes Taloga Wenas. Sedangkan nama baptisan saya Abraham Jesaya Wenas. Sekali lagi, nama KTP saya Johannes Taloga Wenas. Sedangkan nama baptisan saya Abraham Jesaya Wenas. Orang tua saya dari Sangir, tapi saya asli kelahiran DKI Jakarta. Istri saya bernama Jesia Taraweh, asal dari Manado. Anak saya 3, 2 wanita, 1 pria. Latar belakang istri dan saya sama, keluarga besar dari Kristen Protestan keturunan. Jadi agama saya Kristen Protestan keturunan, istri saya sama. Dan kebenaran juga saya tahun 1997 lulusan dari sekolah teologi di Megaria, Jakarta Pusat. Megaria dekat kantor samping kantor P3 itu sekolah teologi di situ. Saya lulus dan saya diangkat pada menjadi oikomini atau oikomini itu dalam Islam disebut ketua majelis gereja, di mana di gereja pusat diangkat pada tahun 1999 pasca reformasi, dan kebetulan itu sampai sekarang saya masih menjabat, kalau belum masuk Islam masih menjabat sebagai ketua majelis. Dan salah satu jemaat saya ada yang bernama baru-baru kemarin 3 tahun yang lalu, jemaat saya ada yang baru dan dia menjadi jemaat tetap yang bernama Nyonya Veronica Tan. Benar ya Pak? Istrinya Basuki Cahaya Purnama Ahok. Jadi di sini saya bukan ngomongin Ahok ya. Nanti saya ngomongin Ahok, kirain berpolitik. Tetap saya SMS saja sama istrinya sama Ahok. Ya, mudah-mudahan nih dia tanpa malu, tanpa gengsi juga mau masuk dalam agama Islam. Amin. Jadi saya di sini masuk Islam tanggal 5 Juni tahun 2016. Baru kemarin Pak. Jadi saya masuk Islam bukan karena harta, bukan karena dunia, bukan terpaksa, dipaksa. Juga bukan karena sering mendengar ceramah-ceramah Islam di radio, di televisi, bukan. Juga bukan masuk Islam dari debat Islam, bukan. Tapi pengalaman saya ini menghantarkan kepada saya, kemungkinan juga SMS saya juga dibaca, kemungkinan mereka baca SMS saya. Mudah-mudahan baik mereka yang Protestan, yang Katolik, yang Advent, baik pendeta, baik biarawati, mereka baca. Karena pengalaman saya kurang lebih 39 jam, saya mengalami meninggal dunia, hidup lagi. Apa namanya Pak? Mati suri. Saya mengalami mati suri. Perjalanannya panjang. Kalau saya ceritain 10 menit sudah selesai. Jadi yang saya poinnya aja ya Pak ya. Minta izin yang berjamaah, poinnya aja ya, sehingga saya masuk Islam. Saya pada waktu itu berada di suatu lapangan yang sangat luas. Di lapangan tersebut banyak kumpul orang. Anehnya orang-orang yang berkumpul di sana nggak ada yang ngomong ke kiri ke kanan. Saya melihat di lapangan tersebut nggak ada anak-anak, nggak ada usia tua renta, persis kayak sekolah SMA, muda-muda semua. Di samping itu, di lapangan tersebut saya melihat orang-orang nggak ada yang pakaiannya kayak di dunia, nggak ada yang pakai batik, kemeja, kaos, celana panjang, nggak ada yang pakai perempuan rok, pakaian busana, muslim nggak ada yang pakai kain, nggak ada. Semuanya rata persis kayak orang pergi haji, cuma pakai kain yang dililit-lilit. Pakaiannya itu semua dari berbagai bangsa, berbagai negara. Nah, singkat cerita Pak, ini cerita singkat ya, kalau ceritanya panjang. Semua orang itu masuk lubang kiri, masuk lubang kanan, karena di lapangan tersebut terjadi retak-retak, sehingga terciptalah lubang kiri, lubang kanan. Dan pada saat itu saya ingin jatuh ke sebelah kiri. Pada saat saya ingin jatuh ke sebelah kiri, saya ada yang nolongin. Saya lihat wajahnya Pak kaget. Masuk ke sebelah kiri itu Pak sama mengeluarkan asap hitam, hawanya pengap. Di waris saya lihat sebelah kanan juga begitu mengeluarkan awan hitam. Nah, saya melihat orang yang menolong saya, sehingga saya ingin jatuh ke sebelah kiri dari kepala ke bawah, kaki ke atas. Saya tarik lagi, saya lihat mukanya luar biasa Pak, kaget Pak.
Kenapa? Mukanya 100% menyerupai saya. Sekali lagi, muka orang yang menolong saya ini menyerupai saya dan saya dipeluk dan saya disuruh bertobat. Karena apa? Seandainya saya masuk berobat kiri ini, ternyata ini alam penyucian jasad dan roh. Kalau seandainya saya jatuh sebelah kiri ini, saya abadi selama-lamanya. Saya suruh bertobat, suruh satu ilah, maksudnya satu Tuhan. Dia bilang Mesias bukan Tuhan. Dipeluk saya. Lantas orang-orang di sebelah kanan siapa? Dia kasih tahu kepada saya, orang-orang yang di sebelah kanan ini adalah walaupun orang-orang yang dosanya besar sebesar apapun, bajingan sebesar apapun, tapi dia tidak pernah menduakan Allah. Di hatinya masih ada kalimat, dia ada Tuhan selain ini. Mereka walaupun merampok tapi hatinya masih beriman, walaupun mereka di alam penyucian jasad dan roh, walaupun beratus-ratus hari, beribu-ribu hari, bahkan berjuta-juta tahun, orang di sebelah kanan ini diwajibkan untuk masuk pintu 8 di antara yang ke-8. Setelah masuk ke Islam itu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, pintu surga kata kiai. Nah, itu Pak, lantas saya digiring ke suatu mahkamah orang yang tinggi-tinggi Pak, nggak jelas kayak orang. Sebelum saya keluar, saya tanya sama dia. Ini pertanyaannya Pak, luar biasa. Saya orang Kristen Protestan, nggak ngerti bahasa Arab. Itu dia bertanya kepada saya pakai bahasa Arab, tapi di alam sana seakan-akan ngerti saya bahasa Arab. Paham ya Pak? Dan mulut nggak bisa bicara Pak. Yang bicara adalah kuping kanan, kuping kiri, akal kanan, akal kiri. Yang paling lama bicara adalah tangan kanan, tangan kiri, kayak kanan kiri. Bicara kayak bahasa Arab. Setelah itu muka saya diusap, diantar sama orang yang sama dengan saya. Rupanya saya diantar ke pintu, lantas baliklah karena saya belum waktunya di alam penyucian jasad dan roh. Saya usap muka saya, tiba-tiba saya melayang-layang. Ada di mana Pak? Saya sudah disemayamkan di rumah mertua. Karena saya tinggal sama istri, sama anak, dari ketika saya punya anak, tinggal sama mertua dan kemana-mana. Karena istri saya anak satu-satunya dari mertua saya. Paham ya Pak? Di mana saya? Saya di Kramat Jati Pak. Di area Pak. Balai Kapal Presiden. Di situ Pak. Saya sudah masuk peti mati kayak lukas pintu 2, badan tertutup, muka terbuka 39 jam. Tentunya nggak diformalin. Kalau diformalin mati selama-lamanya saya. Nah, dari kejadian itulah saya nemuin kejadiannya bulan Februari tahun 2016. Masuk Islam tanggal 5 Juni. Nah, setelah itu saya belajar Islam, saya temui kiai, saya menyatakan diri mau masuk Islam. Kata kiai masuk Islam gampang, ucapin 2 kalimat syahadat selesai. Tapi di sini wilayah Condet khususnya harus belajar dulu 1 bulan ilmu fikih, ilmu tauhid. Nah, dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Juni saya belajar ilmu fikih. Masuk bulan puasa tanggal 5 Pak, besok puasa ya Pak. Ininya tanggal 5 di syahadat. Nah, setelah itu baru saya tanggal 5 puasa, tanggal 7, 8, 9, 10 saya nggak boleh puasa sama kiai. Bingung saya. Kok nggak boleh kiai Pak? Nggak boleh puasa? Kiai ini orang kaya, orang tajir, banyak kontrakannya, rumahnya 3. Saya ngomong, Pak, hebat, saya aja majelis Pak Kiai rumahnya sama mertua, Pak Kiai rumahnya 3. Dia bilang apa? Pak Wenas kalau duitnya banyak jangan ikut-ikutan, saya nggak kuat. Kok gitu Pak Kiai doanya? Jangan nggak kuat. Saya rumah 3 bukannya apa-apa, menjalani sunnah. Masuk Kiai, istri saya 3. Oh. Saat saya nggak boleh puasa Pak, nggak boleh puasa 1 minggu atau lebih. Diajak ke lokasi, habis sholat subuh, sebelum sholat subuh jatuh sahur, imsak, sholat subuh. Habis sholat subuh orang udah pada puasa di musola, saya dikasih makanan Pak luar biasa, nasi putih, ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng, buah-buahan, dikasih makan, ya saya makan. Habisin. Pak Kiai itu kenyang, jamaah ada ngomong Pak Kiai matanya sudah terbit, dipeluk saya. Minum Pak Wenas yang banyak, saya minum. Ada apa Pak Kiai? Udah kenyang Pak Wenas, udah bagus. Hari ini detik ini juga ente anak kita. Udah tua-tua begini disunat Pak. Habis dikasih makan enak-enak dipotong. Udah nanti habis disunat baru saya diganti nama menjadi Muhammad Al-Farisi Wenas. Ini nama saya sekarang Pak. Ya. Dan saya mampir ke sini terus terang. Saya selama sama Pak Kiai itu bukannya nggak tanggung jawab. Kiai tanggung jawab. Dia habis dari pergi ke Mekah, ke Kairo, ada sidang Rabita Arab Islami di sana, ada sidang. Habis pulang dari sana, September mungkin saya mau dikontrak di daerah Bekasi. Dan alhamdulillah saya punya keahlian servis elektronik, servis HP doang, TV nggak bisa. Betul, maka saya pengen di dan tadi sekitar jam 8 karena saya di
Jakarta Timur, saya sudah kos-kosan di Jakarta Utara, Pak. Bintang Tanah Merah, Lumpang. Di situ saya kos-kosan. Karena apa? Kalau saya ceritain takut pahala saya hilang. Karena Bapak tahulah seorang, apalagi saya seorang majelis separuh dari rohaniawan Protestan yang masuk Islam, bagaimana tentang keluarga ini, anak ini, ya. Jadi kalau saya ceritakan tidak baik. Jadi saya kos-kosan berpisah sama istri, sama anak dan aku, saya sebagai orang tua, saudara, dan aku, semuanya saya sudah dihujat, dianggap menyalibkan Yesus untuk 2 kalinya. Saya dianggap begitu, dan saya dianggap darahnya halal bagi orang-orang Nasrani karena saya telah menyalibkan Yesus untuk 2 kalinya anggapan mereka. Tapi saya tetap konsisten dalam Islam apapun. Saya sering diteror. Kalau diteror dibunuh saya nggak takut, karena orang sange nggak takutnya, maaf. Ya, ini bukan teror pengen dibunuh, ini teror bikin pusing. Pak Wenas kembali lagi. Kalau kembali dikasih fasilitas ini, saya jawab, saya nggak mau mati kedua kalinya. Saya hidup di Islam. Ya Pak. Jadi sebelum saya akhiri, saya berdoa karena saya baca hadis riwayat muttafaq alaih. Artinya doanya seorang mu'alaf kalau untuk pribadi kurang dikabul. Tapi kalau seorang mu'alaf berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat lainnya, insya Allah tidak ada penolakan, tidak ada ujian, tidak ada penundaan. Hari ini juga dikabulkan. Ini Rasulullah yang berkata, bukan saya, dalam hadis yang muttafaq alaih. Ya. Ini mampir saya kemarin Pak dalam rangka saya kira hati, nggak ada niatan begini-begini. Ini kira hati. Jam 8 pagi istri saya telepon, Bi, ada di mana? Tolong jemput saya sama jemaat kita yang baru kawin. Jemaat kalau di Islam jamaah ya Pak. Jemaat kita yang baru kawin, namanya Perdikus sama Renta. Perdikus Lotar. Dia itu orang timur aslinya, memang dari Protestan. Istrinya Katolik masuk Protestan. Tapi saya SMS rupanya istri saya dan jemaat saya bertiga ada di Tangerang, dia minta jemput. Saya sudah SMS anaknya Kiai, mungkin hari Minggu nanti dia, istri saya dan jemaat saya juga mau masuk dalam agama Islam. Mudah-mudahan dibaca terus SMS saya, pergerakan SMS saya terus berjuang. Saya menyadarkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Isa Al-Masih bukan Tuhan. Walaupun kata keyakinan dogma orang Kristen masuk ke tubuh Maria Tuhan, menyerupai manusia, jadilah dia Isa, anak Bapa dan Roh Kudus. Tapi saya mau sadarlah orang Kristen, saya kalau menyadari usah pada kitab, usah pada Quran, cukup. Gak ada Tuhan netek sama manusia yang namanya Maria. Gak ada Tuhan yang dicebokin sama Maria. Paham ya Pak? Itu saya sadari. Mereka itu aja. Kembali, tidak ada Tuhan selain dan Yesus Isa Al-Masih orang terbaik, dia adalah Rasul. Ya, jadi itu saja. Jadi mudah-mudahan SMS saya dibaca kepada mereka, dan yang mau minta nomor SMS saya kasih, ya nomornya. Ini nomor SMS saya, nanti saya buka di hati ini. Nanti saya kasih dah nomor SMS saya, nomor HP saya kasih untuk sharing-sharing. Dan mohon maaf, saya langsung mau berangkat ke Tangerang. Doain saya agar saya selamat di perjalanan. Jadi insya Allah istri saya diislamkannya hari Minggu, karena anak dia lagi ke daerah Bandung, lagi ngasih bantuan aku, saya nggak tahu di Bandung. Pulang dari sana mau langsung diislamkan. Nanti saya bilang sama istri saya, kemungkinan besar saya juga sama istri saya mau dinikahin lagi sama anak Kiai. Paham ya? Saya kemungkinan hari Minggu dinikahkan lagi sama Kiai. Dan nanti saya ngomong sama istri saya, ada hadiah khusus dari saya. Ngomong sama saya, hadiahnya apa Pi? Kalau udah masih nanya, hadiahnya gua udah disunat. Doain saya Pak dalam perjuangan ini Pak. Saya melangkah terus, saya bergerak. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, dan mudah-mudahan doa saya dikabulkan dan saya diselamatkan di perjalanan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb kami, saya telah berada di sholat al-Baqi ini dalam rangka berbagi pengalaman, dalam rangka saya berpindah nanti yang mana istri saya dan jemaat saya yang 2 orang mau masuk dalam agama Islam. Ya Allah ya Rabb kami, juga saya berdoa kepada mantan kedua orang tua saya, mantan abang saya, adik saya, adik kandung, abang kandung, dan juga saya berdoa kepada opa, oma, om, tante dari pihak besan, ibu mertua, bapak mertua semuanya, agar mereka baik dari Protestan, Katolik, Advent, baik dia menjabat biarawati, pastor atau pendeta atau sebagainya, agar mereka juga lambat laun, tanpa malu, tanpa gengsi, mau masuk dalam agama Islam ya Allah, khususnya dunia kenikmatan sekeluarga ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, saya berdoa kepada seluruh jamaah ibadah sholat Jumat
yang ada di musola berbakti ini, agar kiranya ditambahkan usianya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan rezekinya, bagi yang menjalankan rumah tangga dilanggengkan rumah tangganya dari awal hingga akhir. Bagi mereka yang menjalankan rumah tangga yang belum punya anak, agar istrinya dibukakan rahimnya, agar mereka dikasih keturunan. Bagi mereka yang punya anak laki atau perempuan, dijaga kesehatannya, diluluskan sekolahnya dari sekolah PAUD hingga perguruan tinggi. Bagi mereka yang belum dapat jodoh, dikasih jodoh yang terbaik. Bagi mereka yang punya utang piutang, agar ditambahkan rezekinya, agar segera terlepas dari segala beban utang piutang. Yang bekerja disukseskan pekerjaannya, yang bisnis disukseskan bisnisnya, yang punya proyek digolkan proyeknya, yang berdagang dilariskan dagangannya, yang berwira swasta dijayakan wira swastanya. Ya Allah, ya Rabb kami, saya berdoa khususnya kepada almarhumah orang-orang tua kaum muslimin dan muslimat, agar diampuni segala dosanya sekecil apapun, terlebih sebesar apapun, masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, saya berdoa pula terhadap orang-orang yang berangkat pergi haji kemarin, agar pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, jadikan haji yang mabrur, yang wafat di tanah suci, masukkan mereka langsung ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, juga saya berdoa kepada jamaah ibadah sholat Jumat hari di sini yang belum berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang, diberangkatkan haji, yang belum pergi umroh diberangkatkan umroh. Ya Allah, ya Rabb kami, saya berdoa pula kepada saudara-saudara kami yang tercinta, adik-adik kami yang terkasih, yang tersayang, yang berada di pinggir jalan, di kolong jembatan, yang pagi, yang sampai, yang miskin, agar mereka dikuatkan iman Islamnya, disejahterakan ekonominya, agar tidak terseret pada gerakan-gerakan misionaris ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, saya berdoa pula khususnya bagi jamaah ibadah sholat Jumat yang ada di sini semua, agar mereka selalu dikuatkan iman dan Islamnya. Ya Allah, ya Rabb kami, khususnya untuk DKI Jakarta